media pembelajaran. Fungsinya itu memudahkan anak-anak dalam pembelajaran. Manfaat media belajar. Ya? Saya, Bu. Penggunaannya membuat suasana di dalam kelas menjadi jauh lebih aktif. Untuk manfaatnya membuat pemahaman anak jauh jadi lebih mudah. Membuat anak jauh lebih mudah. Menggunakan pembelajaran. Membantu pembelajaran yang interaktif itu fungsinya. Ibu. Terus kalau belajar untuk memaksimalkan pelajaran. Sudah Ibu saya sekali ya.
Bu, saya bu. Hidup aja semua. Hidup. Ibu udah kayak bayar kafe. Bu, belajar interaksi antara guru dan siswa sehingga kita belajar lebih efektif dan efisien. Itu fungsinya. Serta manfaatnya sekali. 92 bu. Ini saya. Manfaatnya untuk apa bu? Apa? Dapat membantu mengingatkan pembahasan. Ada kita satu. Ada bu. Meningkatkan pemahaman materi dengan menggunakan media. Membaca di. Ibu jangan lunas kepada saya. Ada bu. Nah, bu. Bapak saya saktor bu. Selanjutnya. Ada yang mau bicara? Maju Jeki. Maju Eki. Maju. Nanya di belakang. Hidup. Jadi pertanyaannya si Eki ini walaupun sudah memilih tapi saya tidak memberikan yang ini. Tapi pertanyaannya dari saya. Nyesel masuk. Pertanyaannya itu kita sudah ini kadang sudah menyebutkan ada apa namanya fungsi pengertian fungsi dan manfaat, kemudian ada fungsi dan manfaat secara spesifik ada 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Tapi ternyata tadi ada yang saya temukan bahwa si fungsi dan manfaat itu adalah sama. Jadi yang saya mau adalah berikan satu contoh sederhana perbedaan antara fungsi kemudian manfaat pada sebuah media. Misalnya medianya apa, kemudian fungsinya ini, manfaatnya ini. Misalnya lagi Bu, contohnya yang media untuk mendongeng kan ada kata tadi itu medianya, itu fungsinya untuk informasi apa sih? Memberikan informasi. Tidak, itu apa sih? Menyampaikan. Ya, menyampaikan informasi. Nice. Itu fungsinya. Kalau manfaatnya agar mudah dipahami dan dimengerti apa sih ini namanya, misalnya beruang, gambar beruang. Ini namanya adalah beruang gitu. Dalam manfaatnya untuk mengetahui bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikan, dia tahu lebih dan mudah dimengerti. Jadi yang si Eki pahami tentang sebuah fungsi dan manfaat itu apa? Yang Eki pahami tentang sebuah fungsi dan manfaat itu apa? Bedanya. Kalau tadi kan sudah dikasih contoh ya, tapi yang maksudnya konsep ini sederhana bedanya itu yang apa? Kalau fungsi lebih kepada caranya, kreatif, cara kinerjanya. Kalau manfaatnya, ya kalau manfaatnya itu hasil dari kinerjanya itu dan positif dan baik, berguna untuk kinerjanya. Oke, coba kita bawa lagi ke contoh dongeng tadi. Tadi kan kalau fungsi itu cara kerjanya, ya kan?
fungsi lebih fungsinya itu ringan telah jawaban fungsi dari alatnya begitu jangan lagi apa sih aku bak kaci ibu aku jarang sebagai sarana perantara kalau manfaat itu tidak bodoh kalau manfaatnya dari yang aku baru perantara kalau manfaatnya lebih mudah lebih bisa untuk tahu bu maksud kayak yang dari medianya lebih mudah dari apa jadi kan ini bisa perantara bukan inti manfaat hasil dari kinerja yang bagus dan baik kinerjanya sebenarnya Endi itu tahu, masa nggak tahu dia terima. Iya. Ya Bu, deg-degan. Tiba-tiba dia kesana. Siapa ya? Kan ada yang mau kasih saya dua atau saya. Contohnya seperti yang disebutkan Eliana. Saya mau menjelaskan. Contohnya itu seperti yang disebutkan Eki melalui media gambar atau buku dongeng. Kalau fungsinya itu dapat memvisualisasikan gambar tersebut secara langsung kepada anak. Kalau manfaatnya itu dapat berinteraksi secara langsung. Jadinya anak-anaknya itu nggak cepat bosan. Si Eliana memahami fungsi itu apa? Sarana, Kalau sumber. kalau manfaat itu apa? Kalau manfaat itu hasil. Oke, coba kita bawa konsep arti dari itu ke media yang tadi disebut, media gambar itu. Gimana media gambar itu sebagai fungsi dan bagaimana dia sebagai manfaat? berarti mengatakan Sebagai apa ya? Untuk pagi biar lebih apa ya? Lebih bisa menjelaskan konsep materi mungkin dan memvisualisasikan materinya bisa dijelaskan dengan gambarnya gitu. Itu fungsi. Iya. Kalau manfaat, Mungkin stimulasi bahasa anak dan apa ya? musik nggak juga jadinya Kan, sabar. Apa ya kayak bisa menstimulasi bahasa pada anak dan bisa berinteraksi secara langsung. ada yang lain? belum Oke, silakan si ini. Iya. Contoh, misalkan saya kasih tahu dulu pemahaman si anak terkait dengan fungsi dan manfaat itu seperti apa. Kemudian bawa konsep itu ke sebuah contoh Fungsi itu salah satunya yaitu untuk meningkatkan pemahaman konsep, untuk menambah pemahaman konsep. Misalnya pada gambar atau media gambar atau video. Jadi biasanya materi yang susah untuk dijelaskan itu yaitu melalui gambar atau video tersebut. Kemudian manfaatnya manfaatnya misalnya salah satunya yaitu meningkatkan keterlibatan anak pada pembelajaran tersebut. Itu manfaatnya. Misalnya contohnya contoh media
yang dari awalnya itu apa ya, menanamkan supaya kedepannya menjadi anak yang lebih hemat dalam menggunakan uang belanjanya. Dari media ini nanti kan ngapain sih nabung kok nggak ada manfaatnya gitu kan, lebih baik uangnya dipakai atau ada mainan nih pakai beli ini aja. Tapi setelah dibuatkan media berupa celengan itu yang mungkin di kreativitas kami sendiri dalam arti kita buat menjadi lebih menarik, yang akhirnya manfaatnya adalah membuat sang anak lebih tertarik untuk menabung. Itu dari yang ini. Langsung saja, jadi fungsi itu adalah peranan, sedangkan manfaat itu adalah keuntungan yang didapatkan. Contohnya seperti permainan puzzle itu. Jadi manfaatnya itu sebagai untuk meningkatkan keterampilan kognitif, kemudian meningkatkan motorik halusnya dan memperkenalkan bentuk atau gambar. Sedangkan fungsinya yaitu untuk menyusun potongan-potongan puzzle tersebut menjadi suatu gambar yang lengkap. Ada yang lain? Silakan Siti. Kalau perbedaan dari fungsi dan manfaatnya dulu itu, kalau fungsi itu lebih apa yang dilakukan suatu media tersebut, kalau manfaat itu apa yang kita dapatkan dari media tersebut. Nah, untuk contohnya itu, contohnya di video-video yang sering anak-anak kecil tonton. Kalau untuk fungsinya itu memberikan informasi kepada anak-anak, sedangkan manfaatnya itu misalnya kayak film-film anak kecil yang tentang kebaikan, saling menolong. Nah, sebelumnya kan gurunya menjelaskan untuk saling membantu, anak kan mungkin belum paham ya dari kata-kata. Nah, dari media itu dia nonton, jadinya dia paham, oh begini ya saling membantu itu manfaatnya. Jadi dia dapat ilmu kalau oh gini saling membantu, itu saling membantu. Ada yang lain? Silakan. Siapa tadi? Irina. Sangat menggelegar ya. Fungsi itu kayak aktivitas yang dilakukan dengan media belajar itu. Terus kalau manfaatnya itu apa yang dihasilkan, apa yang didapatkan. Contohnya kayak balok bangunan itu kan fungsinya itu untuk menyusun bangunan itu menjadi suatu bangunan. Nah, kalau manfaatnya itu untuk apa sih, menambah keterampilan kreativitas anak, terus apa sih, koordinasi mata dan tangannya. Ada yang lain? Nice. Silakan. Mulai berbulan Fungsi itu kan transportasi atau apa yang dibilangin bisa dijelasin perantara. Terus kalau manfaat itu kayak fleksibel kayak apa ya? Apa fleksibel? Kayak kenyamanan, status sosial. Contohnya kayak telepon. Media telepon ibu kan sekarang kita ini nggak bisa jauh dari telepon. Terus kan sekarang kita nggak bisa jauh dari telepon. Nah dulu kan nggak ada akses internet atau apa. Nah sekarang itu bisa memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan yang jauh, misal orang di Jepang, Jerman, mana bisa bisa mempermudah kita untuk berkomunikasi. Manfaatnya itu kayak mempermudah komunikasi. Siapa itu? Bentar. Gelap kamu pulang dari Karena ternyata memang memang semuanya jawabannya baik, cuma yang memang masuk dan menurut saya itu cocok sama pengalaman saya itu si Ulfa, kemudian Siti, kemudian si Yasmin. Karena sesuatu itu benar kalian sudah menjabarkan ke saya kalau fungsi itu adalah tugas, kemudian
sesuai dengan kualitas apa yang didapatkan. Sehingga apa yang kalian dapatkan ketika saya menggunakan media berupa satu, si siswanya bisa melihat penjelasan saya misalnya itu, jadi sesimpel itu. Tanpa pun kalian harus Google, jadinya kan udah tahu. Oh ternyata fungsi itu, yang penting ngerti dulu konsep dasarnya bahwa fungsi itu cara dipakainya, gimana cara memakai si itu. Atau kemudian kalau manfaat itu apa yang didapatkan, baik itu siswa maupun si kita sendiri. Udah gitu aja. Jadi nggak perlu kalian harus kasih apa ya manfaat media. Oh, pahami aja konsepnya apa dulu. Kalau bicara fungsi itu gimana cara makainya, kemudian manfaatnya itu apa yang kita dapatkan setelah kita pakai, misalnya kayak tadi buku dongeng misalnya, kayak kata Eki. Jadi kan apa fungsinya untuk memberikan informasi atau mendongengkan anak. Kemudian manfaatnya apa yang didapatkan anak setelah mendongengkan. Misalnya dia bisa mendengarkan cerita atau dia dapat memahami mungkin karakter-karakter yang ada di dalamnya dan sebagainya. Selesai. Lagi yuk. Saya Bu kalau bisa. Beneran ya? Satu lagi sebelum kita pulang, saya ada pertanyaan lagi. Silakan siapa yang Saya. Apa kata sama gue? Misal kamu contohnya itu seperti kalau bisa kayak gitu. Rifki maju, Rifki. Bisa kamu contohnya itu seperti video edukasi kan, fungsinya itu menyampaikan informasi dan menjelaskan konsep melalui kombinasi gambar, teks dan suara. Dan memakai itu bisa meningkatkan motivasi belajar seperti video edukasi yang menarik dengan narasi yang menyenangkan, dapat meningkatkan minat siswa untuk belajar. Perfect bro. Misalnya saya membawakan sebuah media, kemudian saya tanya, oke guys, fungsinya apa? Ini manfaatnya apa? Jadi tanpa pun kalian harus browsing, kalian sudah tahu. Jadi kayak like pro gitu loh, kayak yang pro kayak kalian itu udah tahu apa. Itu maksudnya. Kenapa makanya saya kasih paham bahwa konsep, pahami dulu konsepnya. Jadi kalau udah konsepnya masuk gampang. Ada yang mau jadi sukarelawan saya satu lagi dalam saya nggak mau yang ditunjuk, saya mau dia nunjuk diri sendiri aja. Siapa yang mau? Masih lama. Kira-kira Bang bisa mengalih kita. Anjay. Bahasa gaul. Bahasa gaul dari organisasi. Anjay. Silakan siapa yang mau? Jangan takut. Silakan. Nice. Kasih nama ya. Nabila. Siapa yang minta depan mata aja ya? Nabila siapa? Nabila. Hanya orang yang juga. Poin di rumah kami memberikan pertanyaan dari saya. Kalau tidak saya silakan. Siap dah. Bisa wah. Nabila.
bagi yang menjawab pertanyaan saya, direnungkan dulu pertanyaan. Bagaimana cara kita mengetahui sesuatu itu ada kelebihannya, ada kekurangannya? Nggak boleh. Saya lempar dulu. Siapa yang mau? Bentar mikir yang simpel-simpel. Mengetahui kelebihan dan kekurangannya itu kita harus tahu apakah itu bermanfaat atau tidak untuk anak-anak nanti. Kalau kekurangannya itu juga mengetahui kita bikin sesuatu apa sih aku lupa. Pokoknya kelebihannya untuk apakah itu berguna nanti ke depannya bagi anak-anak. Kalau kekurangannya itu nanti apakah ya, misalnya nanti kita misalnya nonton video kekurangannya nanti misalnya kekurangannya videonya terlalu kecil, terus kurang misalnya pakai data harus ada internetannya dulu. Harus mengetahui permasalahannya nanti apa, misalnya kalau kecil dipakai layar yang besar untuk mengetahuinya. Nah, kalau kelebihannya nanti bermanfaat bagi kita mengidentifikasi. Ada yang lain? Silakan si Ibu. Membedakan mengetahui ada kelebihan dan kekurangannya itu ya jelas bisa membedakan, bisa membandingkan dulu misalnya medianya apakah lebih